Dia saat jadi udah juga loh. Hasilnya udah sebenarnya ini cuma action aja dijepit di sini, nggak jepit berapa duit dia mah? 5.000. Hah? 4 juta. Dia mah jepit cuma ini aja iseng. Di rumah juga berapa duit dia mah? Oke ya. Ya, udah Bapak, saya ya, makasih ya. Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Ya teman-teman, di kesempatan hari ini saya ada kerjaan masuk servisan power mixer mereknya ARK. Ini modelnya MC80D. Kerusakan power mixer ARK ini adalah mati total untuk display bagian power dan display bagian efek echo-nya. Ya teman-teman, sebelum lanjut video berikutnya, jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Lanjut untuk proses penelusuran kerusakan. Ya ini teman-teman ya, untuk power mixer ARK MC80D untuk mesin di dalamnya menggunakan trafo toroid. Untuk output sekundernya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sekunder untuk bagian trafo toroidnya. Untuk primernya 1, tegangannya 220 volt. Nah, ini bagian power amplinya atau power bagian suaranya. Ini menggunakan transistornya. Nah, itu teman-teman ya untuk transistornya. B817 dan D1047. Ini satu set, satu pasang maksudnya. Ini ada 2 set ya teman-teman ya. Ini power amplinya atau power suaranya stereo. Jadi satu mononya ada 2 set transistor D1047 dan B817. Di mesin ini ada beberapa bagian. Bagian yang pertama tentunya power amplinya. Ada power supply-nya untuk power ampli bagian suaranya, dan power supply bagian tune control di mixernya. Untuk bagian power supply di mixer ini menggunakan komponen. Nah ini teman-teman ya, 7805 LM317, dan yang sebelah sini menggunakan IC LM337 KA7809.
Bagian kapasitor elko-nya ini menggunakan kapasitor elko dengan nilai kapasitasnya 6800 mikrofarad 63 volt untuk bagian power supply, power amplinya ya, power ampli suara. Bagian power supply mixernya atau tune control mixer ini kapasitornya menggunakan elko dengan kapasitasnya 2200 mikrofarad 35 volt. Diodanya dioda kotak. Bagian output trafonya untuk tegangan output untuk power amplinya itu 43 volt CT, 17 CT, 13 0 dan 42 0. Jadi outputnya adalah ada 4 ya. Output 42 0, 13 0, 17 volt CT dan 43 volt CT. Untuk bagian inputnya 220 volt 50 Hz. Untuk trafo ini tidak ada keterangan berapa ampere ya. Hanya keterangan di data voltase untuk output sekundernya. Penggunaan kapasitor elko-nya kapasitasnya 6800 mikrofarad bagian power supply-nya. Untuk tegangan output 43 volt CT dan kapasitor elko dengan kapasitas 2200 mikrofarad 35 volt untuk tegangan output trafo sekunder 17 volt CT. Dan untuk bagian 13 0 atau 13 0 dan 42 0 ini menggunakan kapasitor elko dengan kapasitasnya 220 mikro 35 volt dan 470 mikro 470 mikro 63 volt. Ini untuk bagian output sekunder 42 volt 0. Ya, itu teman-teman ya, tadi adalah bagian mesin di power mixer ARK modelnya MC80D. Di mesin di dalamnya ini menggunakan trafo toroid dengan output sekundernya ada 4 keluaran output ya. Yang pertama adalah 43 CT, 17 CT, 13 0 dan 42 0. Untuk inputnya 220 volt. Keterangan untuk trafo ini tidak ada tulisannya berapa ampere untuk trafonya. Bagian power supply ini di mesin ini ada 3 blok mesinnya, power suara atau power ampli, power supply untuk bagian power amplinya dan power supply untuk bagian mixernya, karena ini power mixer ya teman-teman ya. Untuk power suara atau power ampli ini menggunakan kapasitas elko-nya itu 6800 mikrofarad 63 volt. Dan untuk bagian power supply di mixernya ini menggunakan kapasitas elko-nya ini 2200 mikrofarad 35 volt. Dan untuk bagian power supply untuk pentom atau
display efek echo atau power supply bagian echo-nya itu menggunakan output 13 volt dan 42 volt ya. 42 voltnya ini untuk power supply phantomnya ya. Nah teman-teman ya, untuk langkah pertama penelusuran kerusakan power mixer ARK model MC80D ini dengan kerusakan mati total. Jadi yang pertama nanti dicek bagian input trafo toroidnya. Nanti dicek untuk jalur inputnya apakah gulungan atau lilitan di bagian input 220 voltnya ini masih nyambung atau tidak ya. Nanti diukur menggunakan tester di skala ohm, posisinya dikali 1 booster atau pengukuran dioda. Ini nanti diukur bagian input trafonya di bagian primernya, apakah nyambung atau tidak di gulungan. Kalau nanti posisinya normal untuk gulungan primernya masih connect atau masih nyambung, maka selanjutnya adalah mengukur tegangan output di sekunder trafonya. Untuk pengukurannya menggunakan posisinya AC volt, karena ini tegangannya masih AC di sekundernya. Posisinya ada di 200 volt VAC atau 750 volt VAC ya teman-teman ya. Bisa disesuaikan dengan output tegangan sekundernya. Jadi langkah pertama adalah mengukur untuk bagian primernya, apakah trafo ini masih normal atau tidak ya. Selanjutnya setelah mengukur bagian trafonya di bagian primernya dan mengukur bagian output sekundernya apakah masih normal atau tidak, selanjutnya adalah mengukur tegangan DC. Tegangan DC di sini adalah tegangan DC untuk power bagian mixernya atau power supply bagian mixernya. Ini tegangannya simetris, plus 15 volt atau plus 12 volt dan min 15 volt atau min 12 volt. Jadi tegangannya ada simetris ya untuk power mixernya, plus min ground atau plus min CT ya untuk tegangan power mixer di tune controlnya. Untuk bagian efeknya ini biasanya tegangannya 5 volt atau 12 volt, nanti bisa disesuaikan di mesinnya atau ada keterangan di soketnya. Dan ada tegangan untuk phantomnya yaitu 48 volt. Ini nanti diukur apakah ada atau tidak ya tegangan DC-nya. Nah ini bagian mesin di blok power supply-nya. Di mesin ini juga ada bagian power ampli-nya. Jadi nanti dites di sini bagian power ampli-nya, apakah power ampli-nya itu normal atau tidak ya. Karena ini kerusakannya pertama mati total dan selanjutnya adalah mengecek bagian suaranya, apakah suaranya normal atau tidak ya teman-teman ya. Langsung aja teman-teman ya, cek bagian trafo toroidnya, bagian inputnya, apakah inputnya normal atau tidak. Kita pasang kabelnya. Nah, pasang kabel AC matiknya. Ini sudah dipasang teman-teman ya. Di bagian kabel AC ini ada tempat fuse atau tempat sikringnya. Ini bisa dibuka teman-teman ya. Bagian soket ya, kabel AC-nya. Ini ada tempat fuse-nya. Nah, ini teman-teman ya, ada tempat fuse-nya. Berikut ada stoknya atau spare part cadangan buat fuse-nya. Nah, ini teman-teman ya, di dalamnya ada tersedia untuk fuse-nya. Fuse-nya yang pertama ukur aja menggunakan menggunakan tester di skala ohm, posisinya dikali 1 atau pengukuran booster. Kita cek teman-teman ya untuk sikringnya atau fuse-nya. Nah, ini teman-teman ya, untuk sikringnya aman, ini terukur, masih nyambung. Pasang lagi di bagian tempatnya. Pasang kabel listriknya. Pengecekan pertama, kabelnya juga dites ya atau dicek apakah nyambung atau tidak di ujung sampai di ujung juga. Kabelnya connect ya teman-teman ya, ini kabelnya masih normal. Pasang di AC matiknya, soketnya. Kita tes untuk
pengukuran di primernya, apakah gulungan lilitan di bagian primernya ini masih normal atau tidak ya, masih nyambung atau tidak. Ini saklarnya. Kita on kan. Posisinya tidak ada nilai resistansinya ya, atau nilai bagian lilitan. Kita cek lagi apakah saklarnya yang rusak atau memang di trafonya bagian primernya itu putus atau tidak ya teman-teman ya. Kita ukur bagian saklarnya. Bagian saklarnya posisi on, jalurnya normal, tidak putus atau saklarnya fungsi ya. Nah ini teman-teman ya, saklarnya fungsi. Nah ini teman-teman ya, dari mulai tes kabelnya ini sampai ke saklarnya, ini normal posisinya, terukur nyambung, dan satunya juga nyambung. Kita tes bagian gulungan di primernya, ini bagian gulungan primernya. Nah ini teman-teman ya, untuk kabel bagian primernya, ini langsung ke trafo. Ukur di bagian sini. Menggunakan tester di skala ohm, posisinya booster atau kali 1. Kita tes untuk bagian primernya. Nah ini teman-teman ya, untuk bagian primernya, trafonya itu gulungannya atau lilitannya putus ya, tidak nyambung. Nah ini teman-teman ya, ini bagian input primernya, ini terukur tidak nyambung ya. Nah, artinya untuk trafo toroid ini kerusakannya bagian lilitan di primernya itu putus ya. Sekarang tes bagian lilitan gulungan di sekundernya. Bagian salah satu soket ini untuk tegangan 43 CT output di sekundernya, kita tes. Sekundernya masih nyambung ya teman-teman ya. Untuk sekundernya CT ke 43 volt tidak putus. Kita cek lagi untuk output yang lain, 17 CT, ukur. Nah ini masih normal. Output yang lain bagian 0,13 volt masih normal sekundernya. Bagian 0,43 volt juga masih nyambung ya, masih connect ya. Nah ini jadi kerusakannya bagian trafo gulungan primernya itu putus ya. Ya teman-teman ya, tadi sudah dicek penelusuran cara pengecekan power mixer ARK modelnya MC80D dengan kerusakan mati total. Yang pertama adalah mengecek bagian power supply ya, ini menggunakan trafo toroid. Jadi tadi pengukuran bagian input di trafonya, ini tegangan 220 volt, lilitannya itu putus ya bagian primernya.
Untuk lilitan sekundernya itu normal, output 43 volt CT, 17 volt CT, 13 nol dan 42 nolnya. Ini trafo bagian primernya, tegangan 220 voltnya, ini lilitannya putus. Jadi power mixer ARK ini model MC80D ini kerusakan mati total, yaitu kerusakannya adalah di trafo toroidnya. Trafo toroidnya ini rusak, di bagian primernya itu gulungannya atau lilitannya itu putus ya. Tadi setelah diukur menggunakan tester, posisinya di skala posisinya dikali 1. Nah, itu teman-teman ya, cara untuk mengecek pertama, itu langkah-langkahnya. Selanjutnya adalah mengganti trafo untuk toroidnya. Ini trafonya tidak ada keterangan berapa ampere ya untuk kebutuhan ya, atau untuk power supply bagian power mixer ini, itu berapa ampernya itu tulisannya tidak kelihatan ya, atau tidak tertulis ya. Jadi langkah selanjutnya adalah bagaimana cara mengganti trafo toroid ini supaya bisa menyamakan ya datanya berapa ampere untuk keperluan power mixer ini. Teman-teman bisa simak ya untuk pemakaiannya. Ini di power mixer, ini ada datanya di bagian kapasitor elko-nya. Untuk bagian power suaranya, ini menggunakan kapasitor elko dengan kapasitasnya 6800 mikrofarad 63 volt. Dengan rumus berapa kapasitor untuk penggunaan ampere, ini videonya di kontennya sudah ada ya untuk sebelumnya, yaitu setiap 500 miliampere ini kapasitasnya adalah elko-nya 1000 mikro ya. Jadi untuk kapasitor dengan kapasitas 6800 mikrofarad ini menggunakan trafonya adalah 3 ampere ya. Nah, ini teman-teman ya, jadi trafo ini nanti menggunakan trafo 3 ampere jenis toroid atau jenis trafo kotak. Ini teman-teman bisa disesuaikan ya. Untuk datanya bisa 43 volt CT, 17 CT, 13 nol dan 42 nol ya. Dan untuk bagian power supply mixer ini menggunakan kapasitor elko. Ini nilainya 2200 mikrofarad. Artinya untuk bagian trafonya ini di output sekundernya adalah 1 ampere ya, 1 ampere untuk power supply bagian power mixer tegangan plus min CT, tegangan simetris buat tune control power mixernya. Nah, ini untuk power mixer ini tegangannya adalah CT 4, tegangan CT-nya adalah 15 volt plus min CT atau tegangan 12 plus min CT. Ini trafonya menggunakan 1 ampere dengan kapasitas elko-nya itu 2200 mikrofarad 35 volt. Nah, ini teman-teman ya, cara untuk mengganti trafo dengan tidak ada keterangan ampernya, tetapi teman-teman bisa mendeteksi ya, mendeteksi komponen yang ada di power supply-nya itu dengan berapa nilai kapasitasnya di elko. Setiap 500 miliampere ini kapasitasnya menggunakan 1000 mikrofarad. Jadi teman-teman bisa dihitung ya berapa ampere yang mau dipakai di trafo ini. Ya, itu teman-teman ya, tadi adalah cara untuk penelusuran kerusakan bagian power mixer mereknya ARK, modelnya MC80D dengan kerusakan mati total. Jadi yang pertama untuk penelusurannya adalah di mesin power supply. Bagian power supply ini, power mixer ARK ini menggunakan trafo toroid. Jadi yang pertama diukur adalah bagian lilitan primer ya, tegangan 220 volt. Apakah ini trafonya normal atau tidak ya? Dan pengukuran bagian output sekundernya. Jadi pengukuran di output sekunder ini, langkah yang pertama adalah mengukur putus atau tidaknya ya teman-teman ya, untuk gulungannya. Jadi mengukur terlebih dahulu pengukuran pasif bagian gulungan primer atau sekundernya. Setelah dicek bagian primernya normal atau sekundernya normal, baru langkahnya adalah pengukuran secara aktif
di mesin power supply-nya. Tegangan DC untuk power supply mesin power amplinya atau di power supply untuk tune control. Bagian power supply ini power mixer ARK modelnya MC80D. Ini trafonya di bagian gulungan primernya itu putus ya. Bagian gulungan primernya putus, tadi sudah dicek menggunakan tester. Pengukurannya di skala ohm, posisinya di DC, pengukurannya di skala kali 1 ya. Jadi langkah selanjutnya setelah sudah dicek bagian trafonya, ini trafo turretnya rusak, maka diganti dengan trafo yang ukurannya kurang lebih sama ya untuk datanya. Untuk trafo toroid ini datanya di output sekundernya ada. Tegangan output sekundernya adalah 43 volt CT, 17 CT, 13 0 dan 42 0. Untuk keterangan trafo ampernya itu tidak tertulis. Jadi teman-teman bisa cek untuk mengganti trafonya ini berapa ampere, bisa dicek bagian power supply-nya. Ini menggunakan kapasitor elko-nya ini berapa nilai kapasitasnya. Nanti bisa dicek untuk datanya. Jadi untuk data kapasitas elko-nya ini berapa mikro dan ini berapa ampernya, ini kontennya sudah ada ya sebelumnya, teman-teman bisa cek. Ini cara nilai kapasitor elko untuk ampere trafo ya. Jadi kontennya sudah ada. Jadi teman-teman ini saya bisa jelaskan lagi. Untuk kapasitor elko nilainya 500 miliampere untuk trafonya. Ini menggunakan kapasitor elko-nya ini 1000 mikrofarad. Ini setiap setengah ampere ya, atau 500 miliampere. Jadi kalau ini di power supply-nya menggunakan 6800 mikrofarad, artinya ini trafo menggunakan 3 ampere ya. 3 ampere atau 3,5 ampere untuk trafo turretnya. Kalau menggunakan trafo 5 ampere juga tidak apa-apa ya, atau lebih bagus. Tetapi untuk posisinya nanti ini kan masuk di ruangan mesin, apakah nanti mengganggu untuk di bagian power mixernya atau tidak ya, untuk bagian tune controlnya. Jadi menggunakan trafo dengan ukuran 3 ampere atau 3,5 ampere, ini posisinya sudah ngepas ya untuk ukurannya. Jadi teman-teman, cara mengganti trafo toroid atau trafo kotak dengan keterangan ampernya tidak tertulis atau dengan keterangan voltasenya tidak tertulis, maka teman-teman bisa ngecek di bagian mesinnya. Di mesinnya ini menggunakan kapasitas elko-nya itu berapa mikro, nanti bisa ketahuan untuk mengganti trafonya. Bagian voltasenya itu maksimalnya ada di kapasitor elko-nya. Jadi untuk output di sekundernya itu dikurangin 10 atau dari nilai voltase yang ada di kapasitor elko. Untuk kapasitor elko di sini 63 volt, ini bisa dikurangin 10 ya, atau 53 volt untuk keterangan maksimal di DC-nya. Jadi untuk 63 volt ini data maksimal untuk tegangan DC-nya. Jadi teman-teman bisa dicek untuk bagian trafonya. Untuk trafonya 43 CT. Jadi untuk dijadikan DC juga kontennya sudah ada ya teman-teman ya, untuk video sebelumnya. Jadi berapa nilai tegangan DC-nya untuk tegangan output di sekundernya. Untuk tegangan output sekunder trafonya itu 43 volt ya. 43 volt dijadikan DC adalah 43 dikali 1,4 sama dengan 60 DC ya. Coba cek lagi ya teman-teman ya, supaya tidak salah paham. Kita cek aja untuk 43 dikali 1,4. Nah ini teman-teman ya, maaf ya. Jadi hasilnya dari output sekunder 42 atau 43 volt. Kita cek untuk yang 43 volt. 43 volt dikali 1,4. Tegangannya sama dengan 60 DC ya. Jadi tegangan AC trafo menjadikan DC adalah tegangan AC dikali 1,4.
Jadi yaitu 43 dikali 1,4 sama dengan 60 volt DC ya. Ini elko-nya menggunakan 63 volt. Jadi ada spare ya, atau kemampuan maksimalnya masih bisa ya. Untuk tegangan output di sekundernya 17 volt. Jadi 17 dikali 1,4 sama dengan 23 volt ya. 23,8 volt, jadi digenapkan menjadi 24 volt. Jadi untuk DC-nya 24 volt. Untuk output yang selanjutnya adalah 42 volt dikali 1,4, tegangannya 58,8 volt. Ini untuk tegangan DC Phantom ya, setelah nanti distabilkan menggunakan transistor atau IC ya. Dan untuk tegangan 13 volt dikali 1,4. Nah, ini teman-teman ya, untuk tegangan 13 voltnya, ini tegangan nolnya menjadi 18,2 volt DC. Jadi tegangan AC menjadi DC adalah 13 volt VAC dikali 1,4 sama dengan 18,2 DC ya tegangannya. Nah, itu teman-teman ya, cara untuk mengecek dan cara untuk mengganti trafonya dengan ketentuan berapa ampere dan berapa voltasenya. Teman-teman bisa ngecek di bagian mesinnya, mesin di power supply. Untuk tegangan 17 volt CT ini dengan kapasitasnya, kapasitas elko-nya ini 2200 mikrofarad 35 volt. Untuk kapasitas elko 2200 mikro berarti trafonya menggunakan 1 ampere ya. Jadi 1 ampere untuk tegangan power supply di tegangan plus min CT bagian tune control mixernya. Jadi satu trafo toroid ini itu ada ampere yang berbeda ya. Ampere yang untuk tegangan 43 volt untuk bagian elko ini 6800 mikrofarad. Ini ampernya 3,5 ampere atau 3 ampere ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Untuk tegangan CT 17 volt ini ampernya 1 ya, dengan ampere 1. Dan untuk 8 dan untuk tegangan 42 volt tunggal 0 atau 13 0 juga 1 ampere ya teman-teman ya. Jadi trafo toroid ini ada 2 ampere. Yang pertama 3 ampere atau 3,5 ampere dan 1 ampere dengan satu trafo ya. Jadi kawatnya nanti berbeda. Untuk trafo yang 3 ampere atau 3,5 ampere atau 3,5 ampere nanti kawatnya juga berbeda. Untuk trafonya, kawatnya juga sudah ada ya untuk konten sebelumnya. Cara menentukan kawat ampere untuk trafo 3 ampere ya, atau 3,5 ampere. Nah, itu teman-teman ya, cara untuk mengganti dan cara untuk penelusuran kerusakan untuk bagian elektronik ya. Servisan audio. Ini contohnya power mixer ARK modelnya MC80D dengan kerusakan mati total. Ya teman-teman, semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan elektronik power mixer ARK modelnya MC80D. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.